Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Firdaus Angga Permana dari kelas A dengan NPM 1821020105. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kompetensi di lingkungan peradilan agama dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata dan Peradilan Agama, Prodi Hukum Tata Negara, semester 5 dengan dosen pengampu Hervi Nyoki Pradipta. Baik, saya mulai saja. Pengertian. Kata kewenangan bisa diartikan dengan kekuasaan. Sering juga disebut juga kompetensi atau dalam bahasa Belanda disebut kompetensi. Dalam hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Yang pertama, kompetensi absolut. Kompetensi absolut pengadilan agama adalah kekuasaan pengadilan agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang pengadilan agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut pengadilan agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan melaksanakan perkara-perkara. Perkara tersebut antara lain yang pertama, perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, ekonomi syariah. Selain dari pengertian di atas, pengadilan agama juga diberi kewenangan memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada instruksi pemerintahan daerah apabila diminta. Pun demikian, diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan pengadilan agama, mencatat akta ikrar wakaf, dan lain-lain. Kompetensi relatif. Kompetensi relatif pengadilan agama dalam artian sederhana adalah kewenangan pengadilan agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayahnya. Contoh pengadilan agama Kabupaten Magetan dengan pengadilan agama Ngawi. Dalam hal ini antara pengadilan agama Kabupaten Magetan dan pengadilan agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu lingkaran yang tingkat pertama. Untuk itu, dasar kompetensi relatif pengadilan agama adalah pasal 118 ayat 1 HIR atau HIR atau pasal 142 RBG JO, pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Pasal 118 ayat 1 HIR menyatakan bahwa suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum tergugat berada. Namun dalam hal ini pengecualian sebagainya dalam pasal 118 ayat 2, 3, dan 4, yaitu yang pertama, apabila terdapat dua gugatan, maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berbeda. Yang kedua, apabila tergugat tidak diketahui atau gugatannya diajukan pada daerah penggugat. Yang ketiga, apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada. Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad, maka gugatan diajukan pada tempat yang terpilih atau dipilih dalam akad tersebut. Setelah penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.